Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh menikmati kehidupan. Sebagai warga Gereja Masihi Injili Minahasa, kita juga bersyukur hari ini 30 September 2022 kita merayakan hari ulang tahun Gemim Bersinode ke-88. Karena itu mari kita beribadah di hari ini lewat renungan harian keluarga. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas anugerah kebaikan kasih-Mu dalam kehidupan kami di hari ini. Kami menikmati berkat Tuhan, kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan berbagai berkat lain. Mengawali aktivitas dan rutinitas kerja kami hari ini. Bahkan dalam syukur ketika gereja-Mu, Gereja Masihi Injili Minahasa, boleh diberkati di usia 88 tahun bersinode. Kami mensyukurinya dengan beribadah kepada-Mu Bapa. Lewat renungan harian keluarga di saat ini, maka kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, dengan kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan agar kami boleh memahaminya dan dengan kuasa Roh Kudus kami melakukan firman itu. Kami juga mohon ampuni kami dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, di hari Jumat 30 September 2022 ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-26 ayat 10b. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu, engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Saudaraku, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita baca di hari ini dan kita merenungkannya dengan judul Meletakkan Persembahan Bersujud di Hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini sekali lagi oleh karena kemurahan Tuhan, Gereja Masihi Injili di Minahasa merayakan 88 tahun Gemim Bersinode. Berjalan bersama untuk bersama berjalan. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, dan karena itu sebagai umat Tuhan kita patut mempersembahkan syukur kepada Tuhan, tidak hanya lewat materi tetapi juga kehidupan yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Saudara, ternyata ketentuan meletakkan persembahan dan harus bersujud di hadapan Tuhan telah diatur dalam Alkitab, terlebih dalam bacaan kita tadi. Hal bersujud di hadapan Tuhan saat meletakkan persembahan merupakan tanda bahwa orang yang berdoa itu hina, atau kita yang membawa persembahan itu hina karena dosa kita, sementara yang kita sembah adalah mulia, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Sujud merupakan suatu pernyataan hormat. Bersujud sebagai suatu ketentuan, tentunya tidak boleh dilanggar atau diabaikan. Ketentuan harus dituruti dan dipatuhi. Karena Tuhan menghendaki seperti itu. Sujud sembah itu wajar karena Tuhan pencipta alam semesta dan kita adalah ciptaannya. Kalau manusia menerima pemberian dari Tuhan, maka ia harus mengembalikan itu kepada Tuhan sebagai suatu ketentuan. Perkataan engkau harus meletakkannya dan engkau harus sujud di hadapan Tuhan memberi arti
keharusan. Bagi yang tidak bersembah sujud tentu melangkahi ketentuan tersebut. Bersujud adalah cara hormat dan santun di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki itu supaya mereka tahu bahwa Dialah Tuhan satu-satunya yang patut disembah. Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyembah dan sujud bagi kita adalah suatu harusan. Namun terkadang ada yang tidak melakukannya saat membawa persembahan. Pemahaman kita saat membawa persembahan yang sudah dipersiapkan, meletakkannya di depan mimbar dengan ikhlas dan jujur, sopan, santun, dan penuh hormat. Sebagai pribadi dan sebagai keluarga Kristen, marilah kita diajak membiasakan diri membawa persembahan yang sudah dipersiapkan di depan mimbar. Senang dan bangga jika kita meletakkan persembahan di depan mimbar ketika kita beribadah. Karena itu, sebagai gereja yang bersyukur atas hari ulang tahun Gemim Bersinode yang ke-88, maka dewasalah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dan dipergunakan dalam pelayanan gereja. Melandasi kita mengucap syukur oleh karena kita sadar dan kita tahu bahwa Allah telah memberikan yang luar biasa di dalam kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Bahkan sekali lagi juga dalam perjalanan gereja ini, Tuhan telah memberi dan menyatakan kasih-Nya bagi gereja Masihi Injili di Minahasa dalam tuntunannya 88 tahun Gemim Bersinode. Semoga kita melakukannya dan semoga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa oleh karena anugerah kasih-Mu kami boleh diperkenankan ada dalam persekutuan ibadah renungan harian keluarga di hari ini. Kami bersyukur boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memberi pemahaman dan motivasi bagi kami bagaimana seharusnya kami mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, baik materi, tetapi juga kehidupan kami, karena hidup ini juga adalah persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu biarlah kami terus diingatkan dan diajarkan untuk mempersiapkan yang terbaik untuk diberikan kepada Tuhan. Bukan berdasarkan nominal atau semata-mata halnya nominal yang kami pikirkan, tetapi ketulusan hati untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, termasuk kehidupan yang kami persembahkan untuk Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang boleh teralami di dalam kehidupan kami, berkat-berkat jasmani dan rohani. Tetapi juga kami terus berdoa, jika Tuhan memberi berkat bagi kami, biar ada hikmat dan kebijaksanaan bagaimana kami mengolah, memanfaatkan setiap berkat yang Tuhan beri. Tidak saja kami suka meminta berkat, tetapi bagaimana bertanggung jawab mengolah setiap berkat yang Tuhan beri, bahkan bersyukur untuk berkat yang Tuhan beri. Kami yang sedang bergumul dengan berbagai hal, Tuhan kuatkan iman kami. Kami yang berkomitmen untuk bekerja hari ini, Tuhan sertai kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan di berbagai bidang. Tuhan Allah berkati juga hamba-hamba pelayan-Mu, diaken penatua, para pendeta yang ada di Jemaat Maranatha Selatan, bahkan di Gereja Masihi Injili di Minahasa. Engkau berkati semua kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan memaknai 88 tahun Gemim Bersinode. Kami semakin erat dan kuat bersatu untuk melayani Tuhan dan jemaat di mana Tuhan mempercayakan kami melayani.
Perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha ini diberkati oleh Tuhan, badan pekerja, komisi-komisi kerja, Kau berkati senantiasa, pegawai kostol, tim multimedia, kiranya juga ada dalam pemberkatan Tuhan. Jemaatmu dari kolom 1 hingga 27, kiranya juga ada dalam pemberkatan Tuhan. Pemerintah kami terus diberkati, begitu banyak persoalan yang dihadapi, gejolak-gejolak yang terjadi di bangsa dan negara ini, tapi kami tahu dan kami yakin Tuhan memberkati pemerintah kami, termasuk di Tomohon ini. Terpuji Engkau Tuhan, hari ini kami percaya akan menikmati berkat Tuhan dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Tuhan memberkati kita, dan jangan lupa untuk selalu ikuti Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Maranatha Paslatan. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen, bagikan Renungan Harian Keluarga ini supaya semakin banyak orang diberkati. Jangan lupa rajin berdoa, rajin bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.